Shalom, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Tadi siang kita sudah membahas poin yang berbicara tentang hambaku yang kupilih. Dan saya juga tadi sudah berjanji untuk menyampaikan tentang atau membahas kata ayin dari kata enei yang terambil dari kitab Hosea 13 ayat 4. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba untuk membaca dulu Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, Elohim Zulati. Dan kamu tidak mengenal ilah-ilah lain kecuali aku, kata Tuhan. Lo teda umosia ayin bitli. Karena tidak ada juru selamat kecuali aku. Nah, saya tadi berjanji untuk membahas kata ayin. Ayin ini berasal dari kata dasar enei. Kata enei. Enei atau ayin. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, enei ini sendiri, kata enei atau dari kata ayin, bermakna menyatakan hubungan sebagai milik. Ayin, milik, asal usul atau sumber, yang memiliki arti mata. Ayin itu dalam bahasa Ibrani itu mata. Jika secara teologi, secara spiritual, kata mata ini, ayin ini, menyatakan atau bermakna kepemilikan, asal usul. Keselamatan itu hanya keluar dan datang dari Allah. Nah, makanya di ayat yang lain, Yesus adalah biji mata Allah. Ayin, biji mata, kepemilikan, ya, miliknya Allah. Jadi keselamatan itu asal usulnya dari Allah, datang dan keluar dari Allah. Dialah Sang Firman yang menjadi manusia, yang kita kenal namanya Yesus. Dengan demikian, Yesus dalam istilah Ibrani Mosia, ya, dalam istilah Ibrani Mosia, juru selamat. Dalam bahasa Aramik, Yeshua, keselamatan. Atau Hosianah, selamatkan. Hosiana, selamatkan, seruan. Memiliki sores atau akar kata yang sama, yaitu yashah, bermakna menyelamatkan. Tindakan seseorang yang menyelamatkan yang lain. Tindakan seseorang menyelamatkan yang lain. Ya, jadi tindakan Allah melalui Yesus untuk menyelamatkan sahabat dan saya. Dari mana? Dari upah dosa yang adalah maut, kematian kekal. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa hambaku yang telah kupilih adalah Yesus Kristus. Dalam Yesaya 43 ayat 10, Allah berfirman, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hal ini berarti bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Alkitab berkata, Yesus adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani, Mosia, juru selamat. Dalam penganggapannya, yaitu kelahirannya ke bumi. Dalam penggenapannya, saya ulangi, yaitu kelahirannya ke bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab mencatat, malaikat Gabriel menyebut anak yang akan dilahirkan ini dengan gelar Mosia, juru selamat. Matius 1 ayat 21. Di sana berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penyelamat merujuk pada Yesus itu sendiri.
dalam penggenapannya, yaitu kelahirannya ke muka bumi. Lukas 2 ayat 11. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri yang dilahirkan ke bumi dan menjadi juru selamat manusia. Sahabat, sebentar lagi kita akan merayakan ibadah Paskah. Jadi sahabatku, dari ayat-ayat yang disampaikan di sini, kita mendapatkan dua kesaksian, yaitu dari malaikat, utusan Tuhan, dan dari firman Allah itu sendiri, Yesus. Juru selamat atau Mosia adalah suatu gelar yang menggenapi makna Yesus. Yeshuwa artinya Tuhan penyelamat. Yesaya 43 ayat 11. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, agama yang lain percaya bahwa keselamatan adalah upaya manusia untuk mencapai surga. Seperti ini. Agama yang lain dengan segala macam usaha, dengan segala macam upaya untuk mereka bisa mencapai surga. Tetapi Yesus Kristus yang adalah juru selamat memberikan identitas kepada kita sebagai orang Kristen dan sekaligus membuat kepercayaan kita sebagai orang Kristen menjadi sangat istimewa dan unik. Sebab umat Kristen percaya bahwa keselamatan adalah upaya surga mencapai manusia. Jadi bukan kita yang berupaya untuk mencapai surga. Surgalah yang berupaya untuk mencapai kita. Dengan apa? Memberikan sang firman itu menjadi manusia. Jadi sahabat, kesimpulannya adalah keselamatan dari Allah sepenuhnya adalah anugerah, bukan sebuah imbal balik. Keselamatan yang kita terima dari Kristus adalah hasil dari upaya surga mencapai manusia. Dengan demikian, Allah yang memberi tidak berkewajiban, dan manusia yang menerima tidak mempunyai hak. Tapi Allah memberi karena Dia mengasihi manusia. Tuhan memberkati. Tuhan, hamba berdoa untuk semua orang yang melihat video ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka supaya semakin kuat iman mereka dan tetap meneguhkan iman mereka kepada Yesus. Sebab keselamatan untuk sampai ke surga hanya melalui Yesus. Upaya manusia untuk mencapai surga itu sia-sia. Sebab tidak akan ada hal apapun yang dapat dibuat oleh manusia untuk mencapai surga selain upaya surga yang dapat mencapai manusia. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Amin. Tuhan memberkati. Sahabatku, jangan lupa untuk follow akun Facebook ini. Ikuti kami sehingga setiap saat, setiap hari Anda bisa mendapatkan penyampaian-penyampaian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan sahabat dan saya. Sehingga iman kita tetap kokoh dan kuat untuk bertahan sampai selama-lamanya kita masuk surga. Amin. Shalom.